Capek, Violeta melempar tubuhnya ke atas ranjang. Kupikir kita sudah cukup menjelajah, ujar Violeta. Kau ingin kembali ke New York sekarang? Marcelo meletakkan kamera di atas meja. Tidak, aku ingin pergi ke tempat lain. Violeta mengambil ponsel lalu menunjukkan apa yang sudah ia cari pada Marcelo. Yogyakarta? Iya, bisakah kita pergi ke sana? Violeta memohon. Baiklah, mari pergi saat matahari terbenam, ujar Marcelo. Iya, aku akan mandi duluan, istirahatlah. Marcelo masuk ke dalam kamar mandi. Violeta rebahan sambil memeriksa sosial media, sampai sebuah pesan masuk muncul. Itu adalah video yang dikirimkan Dominic. Kenapa bocah ini tiba-tiba mengirim video? Violeta menonton video tersebut. Ternyata isinya rekaman pembantaian Gita yang terjadi di pesta keluarga Will. Dia hebat, celetuk Violeta. Violeta sangat kagum saat seluruh aula pesta jadi dipenuhi darah sampai ke dinding dan pilarnya. Makanan dan minuman yang disediakan juga kena percikan darah. Sedangkan para tamu yang menonton hanya terkejut dengan semua itu. Tunggu. Violeta baru sadar kalau Gita memakai gaun. Apa dia datang ke pesta dengan gaun? Apa yang dia lakukan? Violeta merasa khawatir kalau nanti Gita akan dapat banyak kritikan tentang kedatangannya ke pesta. Kupikir mereka akan bungkam setelah melihat aksi Gita. Violeta memeriksa pesan lain yang dikirimkan oleh Dominic. Wanita pesta merah. Violeta mengerutkan dahinya. Oh, pesta merah itu artinya pesta yang dipenuhi darah sehabis pembantaian, kan? Gita dapat julukan. Violeta tanpa sadar berteriak karena terkejut. Anak itu. Violeta tidak tahu dia harus bereaksi seperti apa. Bangga, senang, atau kesal karena Gita tidak memberitahunya soal julukan ini. Aku harus menanyakan ini. Violeta menelpon Gita. Awalnya tidak diangkat. Saat percobaan ketiga, telepon pun diangkat. Orang gila macam apa yang menelpon pukul 3 pagi? Suara Gita terdengar keras. Oh, Violeta lupa kalau perbedaan waktu antara Bali dan New York sekitar 13 jam. Jangan sok tersakiti deh. Aku tahu kau habis streaming drakor kan? Ujar Violeta. Kau tahu segalanya. Sekarang biarkan aku tidur. Suara dengkuran kecil terdengar. Hei, jangan tidur dulu. Aku ingin marah nih, ujar Violeta. Marahnya kalau kau sudah pulang kembali aja. Masa kau mau melampiaskan kemarahanku padaku saat masih di Bali? Gita sangat malas. Aku marah karena kau tidak mengatakan apa-apa soal julukan yang kau dapatkan, ujar Violeta. Hah? Julukan? Kau ngigau ya? Sejak kapan aku punya julukan? Oh, ada satu sih. Orang-orang di mansion menjulukiku bunga matahari. Aku tidak mengerti dengan itu. Setiap kali aku bertanya, mereka akan lari, ujar Gita. Bukan julukan yang itu. Kau dapat julukan resmi. Violeta menekan kata terakhirnya. Siapa? Wanita pesta merah? Yang nanya. Gita mematikan teleponnya. Dia, dasar jalang. Violeta hendak melempar ponselnya. Namun ia berhenti saat ingat itu barang mahal. Mana mungkin aku melemparmu, sayangku. Violeta mengelus ponselnya dengan kasih sayang. Cie, yang dapat julukan. Selamat ya. Sekarang kau bukan hanya seorang pengawal biasa. Kau harus berhati-hati. Pria itu menepuk bahu Gita lalu pergi. Hah? Gita terkejut.
Padahal dia hanya berniat jalan-jalan pagi setelah puas tidur. Sampai semua orang yang berpapasan dengannya mengucapkan selamat atas julukan yang ia dapat. Mateo, Gita menghampiri Mateo yang berjalan ke arahnya. Selamat ya atas julukanmu, ujar Mateo. Jadi, aku benar-benar dapat julukan. Gita terkejut. Iya, wanita pesta merah. Sama seperti yang dikatakan Violeta. Jadi dia tidak bercanda. Gita tidak bisa mempercayainya. Jika itu orang lain, mereka akan bangga setelah mendapatkan julukan. Tapi berbeda dengan Gita. Menurutnya, julukan hanya memperibet kehidupannya. Akan ada lebih banyak mata yang menatap ke arahnya. Dan banyak orang yang menantang untuk bertarung. Bisa aja ada orang yang mengirim pembunuh bayaran karena hal ini. Melihat Gita yang khawatir, Mateo langsung menyentuh dahi wanita itu dengan jari telunjuknya, membuat Gita tersadar dari pikirannya. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang angin yang menerjang. Sekarang, kau akan mendapatkan banyak perhatian sebagai dirimu sendiri, bukan pengawal Nyonya Aguero. Hal seperti ini tidak akan bisa dicegah, walau kau mencoreng namamu sendiri. Yang bisa kau lakukan adalah memperkuat dirimu dan menunjukkan pada semua orang yang menantangmu kalau kau pantas mendapatkan julukan itu. Beginilah caraku mempertahankan posisiku sebagai serigala, ujar Mateo. Gita memalingkan wajahnya. Kau butuh bantuan? Apa? Gita menatap Mateo. Aku punya waktu luang sekitar 1 jam. Kita bisa berlatih sebentar, ujar Mateo. Tentu, maksudku aku mau, balas Gita. Ikuti aku. Dalam 1 jam, aku akan meningkatkan kemampuanmu. Mateo berjalan lebih dulu menuju ke ruang latihan. Hei, Marcelo Aguero, kenapa kau tidak mengangkat teleponku dari kemarin, ha? Lee menggerutu. Aku sibuk membuat anak. Itu bagus, tapi kau tidak lupa dengar obat yang kuberikan, kan? Mateo bilang dia menemukan obatmu di dalam laci nakas. Kau tahu, usahaku akan sia-sia jika kau bolong 1 hari saja, kan? Lee merasa gelisah dengan itu sejak kemarin. Kau seharusnya meminta Mateo menghitung jumlah obatnya, ujar Marcelo. Oh, benar juga. Jawab dulu pertanyaanku, ujar Lee. Aku bawa 15 butir. Ku minum setiap hari di jam yang sama. Puas kau? Tanya Marcelo. Hehehe. Puas dong. Sudah ya, aku lanjut bulan madu dulu. Marcelo mematikan teleponnya. Sialan, dia sengaja menyinggungku. Lee merasa sedikit sedih jika mengingat ia dan Patricia tidak sempat berbulan madu, karena Patricia memiliki banyak pekerjaan. Paman, Bella? Lee buru-buru duduk dengan tegak saat melihat Bella ada di sebelahnya. Dari mana kau masuk? Tanya Lee karena ia sudah mengunci ruang laboratoriumnya dari dalam. Dari sana. Bella menunjuk sebuah jendela yang cukup menempel dengan langit-langit ruangan. Jendela itu tersambung dengan taman tempat Neil bermain. Lee sengaja merancangnya agar dia bisa memastikan keamanan putranya meski sedang bekerja. Bagaimana kau masuk dari sana? Jendela itu terlalu tinggi untuk tubuh Bella. Aku berpegangan di sana. Bella menunjuk rak yang dipenuhi botol dengan ramuan ciptaan Lee. Ya ampun, itu berbahaya. Bagaimana jika kau jatuh dan terluka? Berjanjilah, kau tidak akan melakukan itu lagi, oke? Lee menunjukkan jari kelingkingnya. Oke. Bella melakukan pinky promise. Ada apa? Tanya Lee karena ekspresi Bella sangat gelisah. Kapan Dominic akan menjemputku? Tanya Bella. Aku sudah lama ada di sini, tapi aku tidak pernah melihatnya. Apa Dominic tidak suka padaku, makanya dia membuangku? Tanya Bella.
Bella, bukan begitu. Lee tergeletak di hadapan Bella. Saat ini, Dominic memiliki banyak pekerjaan yang berbahaya. Dia tidak mau kau terkena bahaya juga. Makanya, dia menitipkanmu di sini. Dominic sangat peduli padamu. Dia tidak mau kau terluka, ujar Lee. Lalu, kenapa dia tidak menelpon? Aku sering melihat Bibi menelpon paman walau sedang sibuk, tanya Bella. Dominic sangat sibuk, dia bahkan tidak pernah menelponku. Aku mengenal Dominic lebih lama darimu, jadi aku tahu bagaimana dirinya. Berhentilah berpikiran buruk tentang Dominic. Dia adalah orang yang baik. Aku yakin dia akan datang kalau pekerjaannya selesai. Lee membelai rambut Bella. Apa kau tidak suka di sini? Tanya Lee. Suka. Di sini banyak orang baik, tidak seperti tempat sebelumnya, ujar Bella. Kalau begitu, kau harus menikmati waktumu di sini dengan baik selagi menunggu Dominic. Dia pasti senang jika kau bahagia di sini, oke? Ujar Lee. Oke. Bella, Bella. Suara Neil yang mencari Bella terdengar. Neil mencarimu, bagaimana jika kau kembali? Tanya Lee. Bella mengangkat kedua tangannya. Lee menggendong Bella. Ia membuka jendela dengan menariknya ke dalam, lalu membantu Bella untuk naik. Anak itu benar-benar ajaib. Dia bahkan tahu caranya membuka jendela itu. Lee kembali duduk untuk menyelesaikan penelitiannya. Sementara di luar sana, Bella bergegas berlari ke arah Neil. Anak laki-laki itu terlihat sangat panik, hingga matanya menangkap sosok Bella yang berlari mendekat. Kau dari mana? Tanya Neil. Maaf, tadi aku tersesat, ujar Bella. Jangan pergi sendirian. Papa bilang jika kita pergi sendirian, kita akan dimakan monster, ujar Neil. Iya, maaf ya, jangan menangis. Bella menggenggam tangan Neil. Aku tidak menangis. Neil mengusap air matanya. Ayo main lagi. Ayo, persiapanmu sudah selesai. Rio Kirin menatap Cecilia yang masuk ke dalam ruang kerjanya lewat jendela. Iya, Cecilia menarik ikat rambutnya, lalu duduk di sofa dengan santai. Bagaimana denganmu? Apa persiapan pemberontakan sudah selesai? Tanya Cecilia. Sudah. Tangan Rio sedikit bergetar saat ia mengingat percakapannya dengan Dominic. Tidak seperti wajahnya yang polos dan baik hati. Dominic benar-benar gila. Rencana yang dia buat sangat sempurna, tanpa adanya celah bagi musuh untuk melawan. Ditambah, Dominic memberitahu fakta bahwa dia akan memberontak pada Felix dengan cara yang lebih kejam. Aku tidak pernah menyangka Dominic akan memberontak, ujar Rio. Dia terlihat seperti anak yang baik dan penurut kan, ujar Cecilia. Penampilan benar-benar menipu. Tidak heran mereka menjulukinya anjing gila. Oh, sudah waktunya. Cecilia memeriksa jam tangannya. Aku akan pergi sekarang. Ada beberapa serangga yang harus disingkirkan sebelum menyerang majikan mereka. Cecilia keluar dari jendela. Tak lama setelahnya, pintu ruang kerja Rio diketuk. Mendengar nada ketukannya, Rio tahu siapa yang datang. Liliana masuk ke dalam meski Rio belum memberi izin. Lama tidak bertemu, Kak, ujar Liliana. Lama tidak bertemu, kau masih sama seperti dulu, tidak punya tata krama, ujar Rio. Kakak juga masih sama, calon mayat, ups, hahaha. Liliana berjalan ke depan Rio sambil menarik gaun yang ia pakai. Lihatlah ini, bagus bukan? Liliana memamerkan gaunnya. Gaun berwarna putih dengan hiasan ratusan permata yang berkilau di sepanjang gaun. Ayah membelikannya untukku dari Paris. Dia juga membelikan penerus Kirin untuk ini. Tentu saja bukan dirimu. Ya, kau kan bukan penerus Kirin. Liliana tersenyum. Gaun yang norak. Rio berusaha keras menahan kemarahannya. Kau kenapa sih? Biasanya juga kau bersemangat,
ujar Liliana. Hanya mengabaikan setan. Aduh, aku mendengar omong kosong dari sampah. Liliana mengibaskan rambutnya. Jika tidak ada lagi omong kosong yang ingin kau katakan, maka pergilah. Aku tidak ingin menghabiskan waktu dengan adik tersayang yang manja dan tidak berguna. Rio tersenyum. Hei, asal kau tahu aja ya, aku akan melakukan kencan dengan Dominic Toretto. Hari ini dia akan menjadi milikku, ujar Liliana. Itu aneh. Kenapa orang sekelas Dominic Toretto mau menghabiskan waktu berharganya demi bersama dengan kotoran? Rio menatap Liliana dengan tajam. Kakak keterlaluan, Liliana berteriak. Playing victim. Rio fokus pada dokumen yang harus ia periksa. Awas saja ya, kalau aku sudah resmi bertunangan dengan Dominic, aku akan membuatmu dilempar dari tempat ini lebih cepat dari rencananya. Liliana keluar dari ruang kerja Rio. Dia sangat bodoh. Ayah dan ibu terlalu memanjakannya. Iya, lagi pula ini akan jadi hari terakhirnya. Rio meregangkan badannya dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana? Felix menatap Nino yang baru masuk ke dalam kamarnya. Saya dan Tuan Muda telah menyeleksi semua pekerja sesuai perkataan Anda. Tidak ada hal mencurigakan. Bahkan sebagian besar yang dipilih untuk tetap bekerja adalah mata-mata yang Anda tugaskan untuk mengawasi Tuan Muda, ujar Nino. Apa selama ini aku sudah memandangnya dengan buruk? Tanya Felix. Jika saya menjadi Anda, saya akan melakukan hal yang sama. Saya tidak bisa percaya pada siapapun, terutama putra saya sendiri yang tidak dapat ditebak, balas Nino. Kau benar. Lalu, apa kau sudah menemukan identitas Mr. X? Tanya Felix. Kami sangat kesulitan dengan hal ini. Jika Anda berkenan, tolong beri lebih banyak waktu agar kami bisa menyelidikinya lebih baik lagi, ujar Nino. Lakukan sesukamu. Baik. Tok, tok, tok. Ayah, ini aku. Suara Dominic terdengar. Masuk. Dominic masuk ke dalam. Dia memakai setelan kaos berwarna krem dengan jas coklat dan celana coklat. Dia terlihat sangat rapi. Biar ku tebak, kencan dengan Cecilia? Tanya Felix. Tidak, ini pertemuan kecil dengan Liliana Kirin, ujar Dominic. Apa? Kenapa kau menemui wanita itu lagi? Aku sudah bilang padamu untuk tidak dekat-dekat dengannya kan? Kalau Cecilia salah paham, bagaimana? Tanya Felix. Ayah tidak perlu khawatir. Cecilia sendiri yang menyuruhku untuk menemuinya. Cecilia ingin aku bicara baik-baik pada Liliana Kirin, bahwa aku sudah menjadi milik wanita lain, ujar Dominic. Kau melakukan sesuatu yang tidak berguna. Jalan gila itu akan tetap menyukaimu apapun yang terjadi. Dia terobsesi, bukan mencintaimu. Kalau kau mau, aku bisa menyingkirkannya. Tentu saja, aku butuh sedikit waktu untuk menebus keamanan yang ditempatkan di sekeliling jalan itu, ujar Felix. Tidak perlu, Ayah. Aku akan mengurusnya sendiri. Dominic tersenyum. Baiklah, terserahmu saja. Lalu, ada hal penting yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Di mana Bella? Aku baru sadar tidak mendengar atau melihat anak itu setelah kematian Melva. Dia memang anak yang lincah, tapi dia tidak mungkin bisa kabur dari tempat ini dengan mudah. Kau tahu di mana dia kan? Felix menatap Dominic dengan tajam. Dominic tahu. Cepat atau lambat, semua orang di mansion akan menyadari hilangnya Bella. Terakhir kali Dominic membawa Bella pergi, dia melewati pintu rahasia dengan orang-orang di pihaknya. Aku membunuhnya. Dominic menunjukkan ekspresi pahit. Aku tidak akan meminta ayah untuk percaya. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Ayah pasti tahu, aku dan anak itu cukup dekat. Sejujurnya, hatiku mulai disentuh olehnya. Hal ini membuatku takut. Aku takut jadi lemah kalau memiliki beban di sebelahku. Makanya, sebelum Melva meninggal, aku membawa Bella keluar dari mansion dan membunuhnya di hutan.
Aku memberinya pemakaman yang baik. Dominic bergetar saat menceritakan karangannya. Aku ingin mengatakannya kepada ayah, tapi aku sedikit takut saat mengingat kematian anak itu. Butuh waktu bagiku melupakannya, lirih Dominic. Melihat Dominic seperti itu, Felix hanya memalingkan wajahnya. Pergilah, kau akan terlambat, ujar Felix. Baik, ayah, permisi. Dominic keluar dari ruangannya. Selidiki soal perkataan Dominic, karena aku tidak bisa mempercayai semuanya, terutama soal makam yang dia bicarakan. Aku tidak bisa menanyakan lokasi hutannya, karena dia akan menyiapkan pemakaman palsu dalam waktu singkat. Cari saja ke seluruh hutan yang ada, ujar Felix. Baik, Tuan Besar. Liliana memasuki villa tempat dirinya dan Dominic mengadakan pertemuan. Itu adalah villa yang jauh dari pemukiman atau perkotaan. Tempat itu sunyi dan terasa nyaman. Bangunan villa pun tidak begitu besar, karena hanya ada satu bangunan saja. Selamat datang, Nona Kirin. Tuan Toretto telah menunggu Anda di dalam, ujar pelayan. Antarkan aku ke sana. Pelayan mengantarkan Liliana pergi ke sebuah ruangan tempat Dominic menunggu. Melihat Liliana datang, Dominic langsung berdiri dengan senyuman di wajahnya untuk menyambut wanita itu. Selamat datang, Nona Kirin, ujar Dominic. Terima kasih sudah mengundang saya, Tuan Toretto. Liliana merasa malu. Duduklah. Terima kasih. Liliana duduk di depan Dominic. Dia sempat menatap Dominic dengan lekat, karena penampilan Dominic saat ini begitu tampan. Anda sangat tampan, Tuan Toretto, ujar Liliana. Terima kasih, kau juga terlihat sangat cantik hari ini. Dominic masih mempertahankan senyum palsu di wajahnya. Alasanku mengadakan pertemuan ini karena aku ingin minta maaf atas semua sikapku kepadamu, ujar Dominic. Sebenarnya, semua sikap Anda sangat menyakiti saya, tapi dari lubuk hati terdalam, saya mengerti apa yang Anda rasakan. Anda pasti merasa sangat gila dengan cinta, sampai berbuat bodoh. Jadi, saya akan memaafkan semua perbuatan Anda, ujar Liliana. Kau benar, aku gila terhadap cinta. Sampai saat ini pun aku masih gila terhadapnya. Dominic mengangkat cangkir teh. Nona Kirin, apa kau tahu sesuatu yang membuat seseorang lebih gila dari cinta? Tanya Dominic. Saya tidak tahu. Jawabannya tidak ada. Cinta adalah penyiksaan terkuat bagi seseorang. Sama seperti yang aku lakukan. Mencintai dan mencoba melindungi apa yang kau cintai adalah hal yang berat. Kau juga seperti itu kan, Nona Kirin? Tanya Dominic. Iya. Kau mencintai seseorang, namun dengan cara yang berbeda. Kau rela melakukan apapun demi bisa bertemu dengannya, demi bisa berbicara dengannya, demi bisa menatap wajahnya dan mendengar suaranya yang membuatmu gelisah. Bahkan, kau membuat sebuah ruangan yang dipenuhi foto dari pria itu. Kau pasti sangat gila karena cinta. Dominic menatap Liliana yang mulai bergetar. Oh, tapi ini tidak bisa disebut cinta. Ini lebih baik disebut obsesi terhadap sesuatu yang tidak bisa kau gapai, ujar Dominic dengan nada dingin. Tuan Toretto, kenapa Anda berkata seperti itu? Apa saya melakukan kesalahan? Apa saya melakukan hal yang buruk? Liliana mulai aksinya. Nona Liliana Kirin, bukankah kau terlalu berlebihan? Aku adalah satu-satunya yang dirugikan di sini. Kenapa aku harus menjadi pelaku yang membuli seorang wanita lemah yang tidak berdaya? Dominic tersenyum. Aku mencintaimu. Tidak ada yang namanya cinta dalam pikiranmu. Itu hanya obsesi berlebihan dari seorang anak manja keluarga Kirin. Dominic mengeluarkan beberapa lembar foto dari saku jas
dan meletakkannya di atas meja. Bagaimana jika ini tersebar ya? Apa yang akan dikatakan orang-orang kalau mereka tahu putri kesayangan keluarga Kirin ternyata seorang tukang playing victim? Ujar Dominic. Jangan berpikir aku mengancammu. Aku hanya ingin membuat kerjasama denganmu. Jika kau bersedia melupakanku dan menghilangkan semua hobi mengerikanmu itu, aku akan menghapus semua bukti perbuatanmu. Tentu saja, aku akan mengirim seorang ahli mental untuk membantumu kembali normal. Bagaimana? Dominic tersenyum. Tidak. Ya, baiklah kalau begitu. Aku harus menawarkan hal lain. Dominic mengeluarkan sebuah pistol berwarna putih dari saku jasnya. Ia mencari benda lain di dalam sana. Ku taruh di mana ya? Dengan sengaja, Dominic meletakkan pistol di atas meja lalu berpura-pura mencari sesuatu. Tidak akan kubiarkan hal seperti ini terjadi. Liliana mengambil pistol, menodongkannya ke arah Dominic. Tenanglah Nona Kirin. Dominic mengangkat kedua tangannya. Jika kau membunuhku di sini, maka Cecilia akan sangat sedih, ujar Dominic. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka wanita jalang itu juga tidak bisa. Liliana menarik pelatuk. Peluru melesat dengan mudah, Dominic menghindar. Peluru itu mengenai dinding, membuat lubang muncul di sana. Namun tidak sampai di sana. Dari lubang dinding muncul kobaran api kecil yang kemudian menyebar dalam hitungan detik ke seluruh ruangan. Lantai juga ikut terbakar dan dipenuhi api dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Liliana panik saat api menyambar kakinya. Ia langsung mengangkat kakinya ke atas sofa. Ups, apa aku belum mengatakan kepadamu kalau ini jebakan? Pokoknya, sampai jumpa. Dominic menaikkan kedua kakinya ke atas sofa. Ketika api mulai menyambar sofa yang ia duduki, sofa tersebut bergetar kemudian jatuh ke ruang bawah tanah. Lantai tempat sofa berada langsung tertutup kembali. Apa? Panas! Liliana berteriak kuat saat api menyambar tubuhnya. Mau tidak mau ia melompat ke lantai, membiarkan kakinya dilalap api. Sekuat tenaga ia berlari ke arah pintu, namun dikunci. Tidak! Api membakar Liliana dengan cepat, karena permata yang menempel di gaunnya merupakan material pemikat api. Cecilia melihat pemandangan itu dari luar villa, melalui CCTV yang dipasang. Senyum Cecilia tidak luntur saat Liliana perlahan-lahan terbakar hidup-hidup dan menyakitkan. Ini tidak masuk akal. Vincent Kirin, kepala keluarga Kirin, berteriak kencang di depan wajah Felix. Apa yang tidak masuk akal? Tanya Felix. Ia sudah terganggu dengan orang-orang Kirin yang menerobos masuk ke dalam mansion. Kini mereka berteriak sesuka hatinya. Putriku meninggal karena kecelakaan. Kau pikir aku bisa mempercayai semua ini? Tidak ada yang normal dalam peristiwa ini, ujar Vincent. Tentu saja Vincent tidak akan menganggap ini sebuah kecelakaan. Seluruh villa dilalap oleh api, namun yang meninggal hanya putrinya saja. Itu pun dalam keadaan mengenaskan. Kau datang kemari hanya untuk mengatakan itu? Tanya Felix. Dominic sengaja mengatur pertemuan dengan putriku, sehingga dia bisa menghabisinya di sana, ujar Vincent. Apa kau punya bukti? Dominic tidak terluka. Kau tahu dari mana kalau Dominic tidak terluka? Felix menatap Vincent dengan tajam. Karena kau tidak mengizinkanku melihatnya. Panggil Dominic kemari, ujar Felix. Tak lama kemudian, Dominic datang. Ia sedang duduk di atas kursi roda dan didorong oleh Cecilia. Terlihat beberapa balutan di tubuh Dominic. Wajahnya juga terlihat pucat. Putraku mengalami luka bakar di kakinya, membuatnya sulit bergerak sekarang, ujar Felix. Itu hanyalah tipuan. Kau bisa saja membalutnya hanya untuk menipuku, ujar Vincent. Kau mau memeriksanya? Silahkan, balas Felix. Vincent tidak menjawab. Ini adalah penawaran dan jebakan. Jika ada luka di kaki Dominic, maka harga diri Vincent akan turun seketika.
Tuan Kirin, aku mengerti kenapa kau sangat marah. Tapi putrimu adalah orang yang membuat api itu muncul, ujar Dominic. Tidak mungkin, putriku tidak akan melakukan itu, teriak Ibu Liliana. Tentu saja, aku memiliki buktinya. Dominic melirik Cecilia. Wanita itu menyerahkan tablet pada Vincent Kirin. Di layar tablet terdapat potongan rekaman CCTV. Awalnya Dominic dan Liliana terlihat bicara seperti biasa, sampai Liliana hendak menembak Dominic. Namun yang dikenai malah dinding. Rekaman terhenti sebelum sofa yang diduduki Dominic jatuh ke ruang bawah tanah. Kau tahu jenis pistol apa itu kan? Tanya Felix. Pistol yang dibawa Dominic adalah pistol dengan peluru khusus. Isi dari peluru adalah gas berbahaya yang akan terbakar hanya dengan terkena sinar matahari. Saat itu, ada 2 lubang kecil di ruangan yang memasukkan sinar matahari yang langsung membakar gas. Satu peluru kecil mengandung banyak gas sehingga api menyebar ke seluruh ruangan karena gas tersebut. Aku mengajak Liliana bertemu untuk menyuruhnya berhenti terobsesi padaku secara baik-baik. Tapi dia tidak terima dan malah menembakku. Semua ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan kebenaran orang tua yang tidak menghentikan hobi buruk putrinya juga mempengaruhi semuanya, ujar Dominic. Tetap saja, jika kau tidak meletakkan pistolmu di atas meja, Liliana tidak akan melakukan itu, ujar Vincent. Jadi, apa menurutmu aku tetap salah? Tanya Dominic. Tentu saja. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana caramu bertanggung jawab atas perilaku putrimu? Dominic menatap Vincent dengan remeh. Kau? Ah, Vincent bergetar. Tiba-tiba saja ia terjatuh di lantai dengan kedua mata terbuka dan mulut mengeluarkan busa. Sayang, Ibu Liliana menangisi suaminya. Dia akan selamat kalau kalian cepat membawanya ke rumah sakit, ujar Felix. Para pengawal yang dibawa Vincent langsung membawa Vincent keluar dari sana. Terakhir, Rio Kirin yang ikut ke sana memberi anggukan kecil pada Cecilia sebelum pergi. Hentikan itu, Dominic, ujar Felix yang tahu kalau Dominic hanya berpura-pura terluka. Hehehe. Dominic langsung berdiri. Aku tidak menyangka kau menghancurkan vilaku untuk rencanamu, ujar Felix. Maaf, Ayah. Habisnya, tidak ada tempat yang lebih sesuai dari itu. Coba ambil sisi positifnya. Saat ini, Vincent Kirin akan terbaring beberapa hari, sehingga Kirin tidak akan berjalan dengan baik. Ayah bisa memanfaatkan ini untuk menyerang mereka, ujar Dominic. Tanpa kau katakan, aku akan menyerang mereka. Namun sebelum Felix melakukannya, Rio sudah lebih dulu menyelesaikan pemberontakannya dan menjadi pemimpin. Tapi aku cukup terkesan denganmu, Cecilia. Felix menatap Cecilia. Vincent tidak hanya menempatkan 10 orang untuk menjaga Liliana. Dia sangat menyayangi jalang itu, sehingga menempatkan lebih dari 100 orang dengan kemampuan berbeda-beda dan tersebar di beberapa tempat. Kau bisa menghabisi semuanya dalam waktu yang singkat. Itu mengagumkan, ujar Felix. Itu hanya hal kecil, Ayah, balas Cecilia. Hal kecil? Hah? Felix sedikit berkedut. Ia sendiri kesulitan untuk menerobos keamanan para penjaga Liliana. Tapi Cecilia dengan entengnya mengatakan itu hanya hal kecil. Sudahlah, kalian bisa kembali, ujar Felix. Dominic menggenggam tangan Cecilia. Dengan cepat, ia menarik kekasihnya keluar dari sana. Mereka melangkah kembali ke kamar Dominic. Ada apa? Tanya Dominic. Kupikir aku masih terlalu baik pada jalang itu. Aku juga berpikir seperti itu. Seharusnya kita menenggelamkannya, lalu membiarkan mayatnya membusuk, baru membuangnya setelah 1 bulan, ujar Dominic. Yang penting semuanya sudah selesai. Kita tidak akan mendapatkan gangguan darinya lagi. Cecilia memegangi bibirnya. Ada apa? Tanya Dominic. Hanya sedikit mual. Kemarin kau juga mual kan? Kau tidak minum obat? Dominic merasa khawatir. Sudah, sepertinya tidak mempan.
Cecilia memegangi perutnya. Dia ingat dengan baik, dia terlambat datang bulan.